Di sebuah desa kecil di pinggir laut, yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak bernama Andi bersama ayahnya, Pak Sastro. Desa itu sederhana, dengan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi di sepanjang pantai. Penduduknya rata-rata adalah nelayan, menggantungkan hidup pada laut yang terkadang murah hati, terkadang penuh tantangan. Sejak kecil, Andi sudah akrab dengan aroma garam laut dan deburan ombak. Hidup mereka sederhana, tetapi Andi tak pernah mengeluh. Baginya, laut adalah sahabat yang memberi sekaligus menguji. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari ufuk timur, Andi bangun lebih awal untuk membantu ayahnya mempersiapkan jaring dan perahu kecil mereka. "Andi, kau sudah siapkan dayungnya?" tanya Pak Sastro suatu pagi. Suaranya terdengar berat namun penuh kasih. Andi, yang masih mengantuk, buru-buru mengangguk sambil membawa dayung ke perahu. "Sudah, ya, hari ini pasti kita dapat ikan banyak," katanya dengan semangat, meskipun di lubuk hatinya dia tahu hasil tangkapan akhir-akhir ini tak menentu. Pak Sastro hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kekhawatirannya. Andi adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Saat membantu ayahnya, dia sering bertanya tentang laut dan segala isinya. "Yah, kenapa laut kadang begitu tenang, tapi kadang marah seperti badai?" tanya Andi suatu hari sambil menatap ombak yang berkejaran. Pak Sastro mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Laut itu seperti hidup, Nak. Kadang dia memberimu rezeki, kadang dia mengujimu. Tapi, kau harus selalu menghormatinya," jawabnya bijak. Jawaban itu membuat Andi berpikir, dan sejak saat itu, dia selalu memandang laut dengan rasa kagum sekaligus hormat. Meski hidup mereka tidak berlebih, Andi dan ayahnya selalu berusaha berbagi dengan tetangga yang membutuhkan. Pak Sastro sering mengajarkan Andi pentingnya tolong-menolong. "Andi, ingatlah, hidup ini seperti laut. Apa yang kau berikan, akan kembali padamu," ujar Pak Sastro suatu malam saat mereka makan malam bersama, hanya dengan ikan bakar sederhana dan nasi hangat. Kata-kata itu tertanam kuat di hati Andi, membentuknya menjadi anak yang baik hati. Namun, di balik keceriaan Andi, dia menyimpan satu mimpi besar. Suatu hari, dia ingin membawa ayahnya keluar dari kesulitan. Dia ingin membangun perahu yang besar dan kuat agar ayahnya tak perlu lagi khawatir melawan badai atau hasil tangkapan yang sedikit. "Yah, nanti kalau aku besar, aku akan beli perahu besar untuk kita," ujar Andi dengan mata berbinar. Pak Sastro tertawa kecil. "Asalkan kau tetap rajin dan baik hati, Nak, aku yakin kau bisa." Andi hanya tersenyum, menyimpan harapan itu di dalam hatinya, seperti menyimpan harta karun di dasar laut. Hari itu, langit tampak cerah saat Andi dan ayahnya mengayuh perahu ke tengah laut. Angin bertiup lembut, membawa aroma asin yang khas. Andi, seperti biasa, duduk di ujung perahu sambil memperhatikan burung camar yang terbang rendah di atas ombak. "Hari ini rasanya laut bersahabat. Yah, mungkin kita akan mendapatkan banyak ikan," kata Andi, penuh harap. Pak Sastro tersenyum kecil sambil memeriksa jaringnya. "Semoga saja, Nak. Tapi ingat, jangan terlalu berharap pada laut. Dia bisa berubah kapan saja." Andi mengangguk, mengingat kata-kata ayahnya seperti nasihat dari seorang sahabat tua. Mereka mulai menebar jaring dan menunggu dengan sabar. Namun, cuaca yang semula bersahabat berubah dengan cepat. Angin mulai bertiup lebih kencang, dan awan gelap berkumpul di cakrawala. Ombak kecil yang tadi menggulung tenang kini mulai menghantam perahu mereka. "Andi, tarik jaringnya. Kita harus segera pergi sebelum badai datang," seru Pak Sastro, suaranya mengalahkan deru angin. Dengan tangan gemetar, Andi berusaha menarik jaring, namun beratnya membuat dia terhuyung-huyung. Setelah berjuang melawan angin dan ombak, mereka akhirnya menemukan tempat berlindung di balik karang besar. Ketika mereka mencoba menenangkan diri, mata Andi menangkap sesuatu yang aneh. Di antara karang-karang, ada jaring tua yang tampak rusak. Namun, bukan itu yang menarik perhatiannya. Di dalam jaring itu, 2 ekor ikan duyung kecil terjebak. Tubuh mereka tergores dan terlihat lemah. "Yah, lihat itu!" seru Andi sambil menunjuk ke arah karang. Pak Sastro mengerutkan dahi. "Ikan duyung? Aneh sekali. Mereka jarang terlihat di sini," gumamnya. "Apa kita biarkan saja?" tambahnya, ragu. Tapi Andi menatap ayahnya dengan tekad. "Tidak,
Yah, kita harus menolong mereka. Mereka makhluk hidup, seperti kita. Kalau kita tak membantu, mereka akan mati. Pak Sastro sempat diam sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, tapi hati-hati. Jangan sampai kita ikut terluka. Dengan hati-hati, Andi mendekati jaring itu, meskipun ombak masih bergulung di sekitar mereka. Dia berjuang melepaskan tali-tali jaring yang kusut, sementara kedua ikan duyung itu hanya bisa menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, bisik Andi, mencoba menenangkan mereka. Setelah beberapa saat, Andi berhasil membebaskan kedua ikan duyung tersebut. Mereka berenang pelan, tampak lemah, tetapi tetap menyempatkan diri menatap Andi seolah mengucapkan terima kasih. Salah satu dari mereka bahkan menggerakkan siripnya seperti melambai sebelum menghilang di balik ombak. Andi kembali ke perahu dengan senyum puas, meskipun tubuhnya basah kuyup. Kau baik sekali, nak. Tidak semua orang akan melakukan itu, ujar Pak Sastro sambil mengusap kepala anaknya. Namun, Andi hanya tersenyum kecil. Mereka terlihat butuh bantuan. Yah, kalau aku di posisi mereka, aku ingin ada yang membantu juga. Mereka berdua tidak menyadari bahwa kebaikan hati Andi itu akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Sesuatu yang ajaib tengah menunggu, tersembunyi di kedalaman laut. Malam itu, setelah kembali dari laut, Andi merasa sangat lelah. Ia berbaring di atas tikar anyaman di rumah sederhana mereka. Suara ombak terdengar seperti lagu pengantar tidur. Namun, ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya, seolah-olah laut mencoba berbicara kepadanya. Mata Andi perlahan terpejam, dan ia tenggelam dalam mimpi yang tak biasa. Dalam mimpinya, Andi berdiri di dasar laut yang berkilauan. Cahaya lembut memantul dari pasir, dan ikan-ikan berenang dengan tenang di sekitarnya. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah seorang wanita anggun dengan ekor ikan bersinar. Ia memiliki rambut panjang yang bergelombang seperti aliran air, dan matanya memancarkan cahaya biru yang menenangkan. Wanita itu adalah Ratu Duyung, pemimpin makhluk laut yang tak pernah Andi bayangkan sebelumnya. Andi, panggil Ratu Duyung dengan suara lembut yang menggema seperti alunan ombak. Andi terkejut namun tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap sosok megah di hadapannya. Kau adalah anak yang berhati mulia. Atas kebaikanmu menyelamatkan anak-anakku, aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Andi akhirnya memberanikan diri berbicara. Aku hanya ingin membantu. Mereka terlihat kesakitan. Apa yang kulakukan hanyalah hal kecil, jawabnya dengan rendah hati. Ratu Duyung tersenyum, senyuman yang membuat air di sekitarnya berkilauan. Terkadang, hal kecil yang dilakukan dengan tulus memiliki dampak yang besar, balas sang ratu. Ratu Duyung mengulurkan tangannya, dan seketika air di sekitar mereka berubah menjadi pusaran kecil. Dari pusaran itu, muncul sebuah kalung dengan liontin berbentuk mutiara biru. Ini adalah hadiah dariku, sebuah berkah atas kebaikan hatimu. Kalung ini akan menjadi penolongmu di saat-saat paling sulit. Namun, gunakanlah dengan bijaksana. Andi menerima kalung itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu bagaimana kalung itu bisa menolongnya, tetapi ia merasa bahwa benda itu menyimpan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih, Ratu. Aku tak tahu bagaimana membalas kebaikanmu, kata Andi, menundukkan kepala dengan hormat. Tak perlu balas budi, Andi. Yang kuinginkan hanyalah kau terus menjaga hatimu yang baik dan hormat kepada laut. Ingat, laut adalah sahabatmu, tetapi ia juga bisa menjadi musuhmu jika tidak kau hargai, ujar Ratu Duyung sebelum menghilang dalam kilauan air yang menyatu dengan laut. Andi terbangun dengan nafas terengah-engah. Kamar kecilnya gelap, tetapi ia bisa merasakan sesuatu di tangannya. Ketika ia melihatnya, di sana ada kalung mutiara biru seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Apa ini benar-benar terjadi? Gumamnya pelan. Ia menyimpan kalung itu dengan hati-hati, yakin bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Namun, pagi itu, ketika Andi menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya, Pak Sastro hanya tertawa kecil. Mungkin kau terlalu lelah, nak. Laut memang sering membuat kita bermimpi aneh, katanya sambil menghirup kopi hangat. Tapi Andi tidak tersinggung. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan mimpi biasa. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup mereka. Andi menatap laut yang tenang dari jendela kecil rumahnya.
Dia menggenggam kalung itu erat-erat dan berbisik pelan, "Aku berjanji akan selalu menghormati laut, Ratu." Di kejauhan, ombak bergulung-gulung lembut, seolah menyetujui janji Andi. Namun, ia belum tahu bahwa berkah ini akan mengubah kehidupannya lebih dari yang bisa ia bayangkan. Beberapa bulan berlalu sejak Andi menerima kalung mutiara biru dari Ratu Duyung. Kehidupan berjalan seperti biasa di desa kecil mereka. Namun, musim berganti, dan laut mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Hasil tangkapan semakin berkurang. Ombak yang dulu bersahabat kini sering membawa badai kecil, membuat para nelayan takut melaut terlalu jauh. Pak Sastro dan Andi pun mulai merasakan dampaknya. Hari itu, mereka kembali dari laut dengan tangan kosong. Tidak ada ikan dalam jaring, hanya sampah-sampah yang tersangkut. Pak Sastro menghela napas panjang sambil menatap jaring yang basah. "Andi, aku tak tahu sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini," katanya dengan nada putus asa. Andi, yang berusaha tetap tegar, mencoba menghibur ayahnya. "Tenang, Yah. Mungkin besok laut akan lebih baik. Kita pasti bisa melewatinya." Namun, keadaan tidak membaik. Hari-hari berikutnya, mereka terus pulang tanpa membawa hasil. Perahu kecil mereka pun mulai rusak. Kayu lambungnya retak akibat hantaman ombak, dan layar tua mereka penuh tambalan. Andi melihat ayahnya semakin sering termenung di sudut rumah. Suatu malam, saat makan malam mereka hanya terdiri dari ubi rebus dan sedikit garam, Pak Sastro akhirnya berbicara. "Andi, mungkin kita harus menjual tanah kecil kita di dekat pantai. Dengan uang itu, kita bisa memperbaiki perahu dan membeli jaring baru," kata Pak Sastro dengan nada berat. Mata Andi membelalak. Tanah itu adalah satu-satunya harta mereka yang tersisa, warisan dari kakek Andi. Menjualnya berarti mereka kehilangan pegangan terakhir mereka pada kehidupan. "Tapi, Yah, kalau kita menjual tanah itu, kita tidak punya apa-apa lagi. Apa tidak ada cara lain?" tanya Andi dengan suara lirih. Pak Sastro menggeleng. "Hanya itu pilihan kita. Nak, aku juga tidak ingin melakukannya, tapi kita harus bertahan." Berita tentang kesulitan keluarga Andi segera menyebar di desa. Salah satu tetangga mereka, Pak Broto, seorang pemilik kapal besar, mendengar kabar itu dan datang menawarkan bantuan. "Sastro, aku bisa membantumu. Aku punya kapal besar dan banyak jaring. Kau bisa ikut bekerja denganku. Tapi sebagai jaminan, kau serahkan tanah itu kepadaku," katanya dengan nada yang tampak ramah, tetapi matanya penuh perhitungan. Andi, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa gelisah. Ia tahu tawaran Pak Broto tampak seperti solusi mudah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. "Yah, kita jangan buru-buru. Mungkin masih ada cara lain," katanya setelah Pak Broto pergi. Pak Sastro hanya menghela napas. "Aku tahu kau tidak setuju, Andi, tapi apa pilihan kita?" Malam itu, Andi duduk sendirian di tepi pantai, menatap kalung mutiara biru yang masih ia simpan dengan hati-hati. Ia memegang liontin itu erat-erat, mengingat kata-kata Ratu Duyung dalam mimpinya. "Kalung ini akan menjadi penolongmu di saat-saat paling sulit," bisiknya pelan, mengulang janji yang ia dengar dulu. Dengan hati penuh harapan, Andi berdiri di atas batu besar yang menjorok ke laut. Ia menutup mata dan mulai menyanyikan lagu yang samar-samar ia ingat dari mimpinya. Suaranya lembut, mengikuti irama ombak yang tenang. Kata-kata lagunya terdengar seperti panggilan kepada laut, penuh rasa hormat dan harapan. Air laut yang semula tenang tiba-tiba berkilauan seperti dihujani bintang. Ombak yang kecil bergulung pelan, dan dari kejauhan, sosok Ratu Duyung muncul, dikelilingi oleh ikan-ikan bercahaya. Andi menatapnya dengan perasaan lega sekaligus takjub. "Ratu, aku membutuhkan bantuanmu," katanya dengan suara gemetar. Ratu Duyung tersenyum lembut, seperti ibu yang menenangkan anaknya. "Apa yang kau perlukan, Andi?" tanyanya. Andi menceritakan kesulitan yang dihadapinya dan ayahnya, tentang tanah mereka yang terancam hilang dan perahu yang rusak. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Andi, menundukkan kepala. Ratu Duyung mengangguk, memahami keadaan. "Kau telah menunjukkan keberanian dan hati yang baik, Andi. Aku akan membantumu, tetapi ingatlah, gunakanlah bantuan ini dengan bijaksana," katanya sambil mengulurkan tangan. Dari kilauan air di sekitarnya, muncul sebuah mutiara besar berwarna biru. "Bawa ini ke pasar.
Dengan ini, kau bisa menyelamatkan keluargamu. Andi menerima mutiara itu dengan tangan gemetar, hatinya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih, Ratu. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, katanya. Ratu Duyung tersenyum sekali lagi sebelum menghilang ke dalam laut, meninggalkan Andi yang berdiri dengan hati penuh harapan. Namun, Andi tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus menggunakan berkah itu untuk mengubah nasib keluarganya, tanpa melupakan janji untuk selalu menghormati laut. Keesokan harinya, Andi menceritakan kepada ayahnya tentang mutiara biru yang ia dapatkan dari Ratu Duyung. Pak Sastro menatap anaknya dengan bingung, seolah tidak yakin apakah harus percaya. Andi, apa kau yakin ini bukan hayalanmu? Tanyanya ragu, sambil memegang mutiara besar itu. Cahayanya berkilauan, memantulkan warna biru yang indah, dan terlihat begitu berharga. Andi mengangguk yakin. Yah, aku tidak bermimpi. Ratu Duyung sendiri yang memberikannya. Beliau bilang ini bisa membantu kita keluar dari kesulitan. Pak Sastro, meskipun masih ragu, akhirnya setuju untuk mencoba menjual mutiara itu di pasar kota. Baiklah, Nak, kalau memang ini berkah dari laut, kita harus menjaganya baik-baik, katanya sambil menggenggam mutiara itu dengan hati-hati. Mereka memulai perjalanan menuju pasar di kota besar. Jalanan yang berdebu dan panjang membuat perjalanan terasa berat, tetapi harapan yang mereka bawa membuat langkah mereka ringan. Setibanya di pasar, Pak Sastro mendekati seorang pedagang perhiasan, seorang pria tua bernama Pak Rudi yang dikenal jujur. Ketika Pak Sastro menunjukkan mutiara biru itu, Pak Rudi hampir menjatuhkan kaca pembesar yang dipegangnya. Ini mutiara yang sangat langka. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sepanjang hidupku, kata Pak Rudi dengan mata berbinar. Ia menawarkan harga yang sangat tinggi, cukup untuk memperbaiki perahu mereka, membeli jaring baru, dan bahkan menyimpan sedikit uang untuk masa depan. Namun, Andi menatap ayahnya dengan penuh waspada. Yah, jangan terburu-buru. Mungkin ada orang lain yang lebih menghargainya, katanya. Pak Sastro mengangguk, dan mereka mencoba mendatangi beberapa pedagang lain. Dalam waktu singkat, kabar tentang mutiara biru menyebar di pasar. Pedagang-pedagang berlomba menawarkan harga, bahkan lebih tinggi dari yang Pak Rudi tawarkan sebelumnya. Akhirnya, setelah memilih pedagang yang mereka percaya, Andi dan ayahnya menjual mutiara itu dengan harga yang luar biasa. Dengan uang itu, mereka segera membeli perahu baru yang lebih besar dan kuat. Mereka juga membeli jaring baru, alat-alat tangkap yang lebih modern, dan bahkan memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh. Perubahan dalam hidup Andi dan ayahnya begitu terasa. Dengan perahu baru, mereka bisa melaut lebih jauh dan membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah. Pak Sastro yang semula penuh kekhawatiran kini kembali tersenyum. Sementara Andi merasa lega karena mimpinya untuk membantu keluarganya mulai terwujud. Namun, berkah itu tidak hanya dinikmati oleh keluarga mereka. Andi dan ayahnya juga berbagi dengan tetangga-tetangga yang kesulitan. Laut telah memberi kita rezeki, jadi sudah seharusnya kita berbagi, kata Andi suatu hari ketika mereka memberikan beberapa hasil tangkapan kepada tetangga yang kelaparan. Tindakan Andi membuatnya dihormati di desa, dan banyak yang mulai memandangnya sebagai sosok pemimpin muda yang bijaksana. Sementara itu, Pak Broto yang sebelumnya menawarkan bantuan dengan syarat yang berat tampak menyesal. Andai aku tidak serakah, mungkin aku juga bisa mendapatkan berkah seperti mereka, gumamnya sambil melihat perahu besar baru milik Pak Sastro berlabuh dengan muatan penuh ikan. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, Andi tidak melupakan janji yang ia buat kepada Ratu Duyung. Ia menjaga laut dengan sepenuh hati, memastikan bahwa ia dan ayahnya tidak merusak ekosistem laut. Ia juga mengingatkan nelayan lain untuk tidak membuang sampah sembarangan atau menangkap ikan secara berlebihan. Hidup Andi dan ayahnya berubah drastis sejak kejadian itu. Mereka tidak hanya hidup lebih sejahtera, tetapi juga menjadi panutan bagi para nelayan di desa. Setiap pagi, Andi selalu mengingatkan ayahnya, "Yah, ingat pesan Ratu Duyung. Kita harus menghormati laut, karena dia yang memberi kita kehidupan." Pak Sastro hanya tersenyum sambil mengangguk. "Aku tahu, Nak, laut adalah sahabat kita." Namun, Andi juga tahu bahwa berkah ini bukan hanya tentang kehidupan yang lebih baik. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Setiap kali ia menatap laut yang tenang,
Andi selalu merasa ada hubungan yang mendalam antara dirinya dan lautan, sebuah janji yang tak terlihat tetapi terus mengikat. Kisah Andi dan Berkah dari ikan duyung menjadi legenda yang terus diceritakan di desa. Anak-anak sering duduk di tepi pantai, berharap melihat ikan duyung seperti yang dilakukan Andi. Tetapi bagi Andi, kisah itu bukan tentang keajaiban semata. Ini adalah cerita tentang hati yang tulus, penghormatan pada alam, dan keberanian untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Di suatu senja, Andi berdiri di atas batu besar di tepi pantai, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Ia menggenggam kalung mutiara biru itu, yang kini ia simpan sebagai pengingat atas apa yang telah terjadi. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Ratu. Aku akan selalu menjaga laut seperti kau menjagaku." Dan di kejauhan, ombak bergulung dengan lembut, seolah mengerti pesan itu, seolah menjawab dengan bisikan yang hanya Andi bisa dengar, "Kebaikanmu akan selalu hidup di laut ini."